Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama Kak Ilpan Maulana di video pembelajaran kali ini. Tentunya dengan channel kesayangan kita, Jagonya Matematika. Belajar asik, berpikir logis. Ingat, matematika itu mudah bersama Jagonya Matematika. Di video kali ini kita akan belajar cara menggunakan LMS Moodle Cloud, sebuah platform pembelajaran daring yang bisa membantu guru dan siswa belajar dengan mudah. Mulai dari membuat akun, menyampaikan kelas, menambah materi, sampai memberikan tugas dan penilaian, semua akan kita bahas langkah demi langkah. Jadi pastikan kamu tonton sampai selesai ya, supaya bisa langsung praktik dan membuat kelas sendiri menggunakan Moodle Cloud. Sebelum kita menggunakan Moodle Cloud, kita perlu tahu dulu apa itu Moodle Cloud dan kenapa platform ini banyak digunakan di sekolah dan universitas di seluruh dunia. Moodle Cloud merupakan versi daring dari Learning Management System, yaitu sebuah sistem manajemen pembelajaran berbasis web yang memudahkan guru dan siswa berinteraksi secara digital. Lewat Moodle Cloud, kita bisa membuat ruang kelas virtual sendiri, lengkap dengan materi pelajaran, tugas, kuis, forum diskusi, dan penilaian secara otomatis. Semua bisa kita lakukan dengan mudah, tidak perlu rumit, hanya menggunakan koneksi internet dan browser. Moodle Cloud dibuat khusus untuk guru, sekolah, dan lembaga pendidikan yang ingin mencoba atau menggunakan Moodle tanpa harus menyewa server sendiri. Dengan layanan ini, kita bisa langsung membuat situs pembelajaran hanya dalam hitungan menit. Menarik bukan? Untuk itu kita langsung saja ke tutorial pembelajarannya. Let's go! Baik teman-teman, kita mulai tutorialnya. Pertama-tama tentunya teman-teman buka browser, terus cari Moodle Cloud, bisa dengan HTTPS Moodle Cloud, alamat IP-nya. Kemudian di sini saya klik. Nah, setelah muncul tampilan atau sudah berada pada Moodle Cloud, kita klik login di pojok kanan atas. Kemudian tinggal masukkan akunnya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya akun, maka teman-teman tinggal klik free trial. Nah, di sini nih. Klik aja, kita buat akun terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat akun misalkan Maulana. Nah, setelah ada gambar warna hijau, berarti itu namanya sudah sesuai ya, tidak ada nama label. Biasanya kalau misalkan namanya bermasalah ataupun double, maka ini bakal merah ya. Kemudian passwordnya ya teman-teman, passwordnya mau apa, misalkan saya kayak gitu. Terus United States, untuk server regional saya biasanya United States. Kalau misalkan teman-teman tetap Australia juga gak apa-apa. Terus yang ini nih, yang how will you your state, ini kasih teaching student. Nah, selanjutnya terus misalkan first name-nya terserah nama teman-teman ya. Nama akhirnya juga sesuai teman-teman ya. Emailnya kasih email, tentunya email aktif ya, email aktif teman-teman. Masukkan emailnya karena ini buat verifikasi nantinya, verifikasi akun Moodle Cloud ini ya. Jadi teman-teman harus menggunakan email aktif tentunya. Terus negaranya Indonesia tentunya.
Terus yang bawah ini sebenarnya boleh dikosongkan, boleh juga diisi, tapi saya biasanya dikosongkan. Kemudian terakhir tinggal klik centang yang berwarna hijau ini ya. Kemudian klik continue. Maka akun teman-teman bakal muncul ya, nanti akan ada verifikasi ke email. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman sudah punya akun, nah tinggal login saja ya, tinggal masukkan namanya terus passwordnya di situ, kita klik login. Maka akan terbuka tampilan seperti ini, yaitu custom portal. Nah, teman-teman kemudian cari sheet name ini nih, ini sheet name saya, tinggal klik aja. Nah, maka akan terbuka tampilan dashboardnya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau membuat kursus atau kelas, maka teman-teman klik my kursus. Tapi di sini teman-teman harus mengklik dulu atau menghidupkan edit modenya ya. Nah, biar si tampilan ini bisa teman-teman utak-atik tentunya ya. My kursus. Nah, kita akan membuat kelasnya nih di sini. Nah, ini tentunya kalau saya udah ada beberapa kelas ya. Ini ada matematika ini dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau membuat kelas baru, maka klik create kursus ya, tinggal ini klik aja. Nah, akan terbuka tampilan seperti ini, tinggal diisi aja misalkan kelasnya sesuai kelas teman-teman yang teman-teman inginkan ya. Misalkan saya matematika kelas 'Ganjil'. Saya ini hanya sebuah contoh aja ya. Nama singkatnya misalkan MTK 8 SQ, misalkan itu nama singkatannya. Ini kategorinya tetap kategori 1. Ini juga cross visibility-nya, kursus visibility-nya kasih slow aja. Nah, di bagian ini di kursus started, artinya teman-teman kursusnya atau kelasnya mau dimulai kapan nih, misalkan ini tanggal 16 atau tanggal berapa gitu ya, terserah teman-teman. Kita contohnya tanggal 16 aja, bulan November misalkan 2025. Jamnya mau jam berapa ya, jam berapa isi aja misalkan. Nah, bebas sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian selesai kursusnya atau kelasnya mau tanggal berapa, maukah 1 tahun cuma atau 1 bulan ini ya. Biasanya kalau misalkan 1 semester ya, misalkan 1 semester berarti kita berapa tuh, November, dan pokoknya hitung aja ya 1 semester itu berapa gitu ya. Saya di Maret aja ya, karena ini hanya sebuah contoh buat teman-teman. Sama ini diisi, semuanya pokoknya diisi ya. Kalau kursus ID number atau kelas ID numbernya boleh dikosongkan, terus deskripsinya teman-teman isi, misalkan deskripsinya apa. Nah, teman-teman isi ya, misalkan saya ini bentar ya. Nah, diisi misalkan kayak gini. Terus di sini fotonya juga boleh kasih foto biar menarik. Nah, terus ini kita formatnya ya. Nah, di sini
Terus setelah itu klik format. Nah, di sini format ada format custom selection. Kalau misalkan kelasnya itu hanya satu kali gitu, gak berkesinambungan. Nah, tapi kalau misalkan kelasnya berkesinambungan, maka saya sarankan untuk weekly session ya. Terus numbernya tetap biarkan 4. Terus ini juga tetap biarkan, ini juga tetap biarkan. Nah, ini langsung ke fokus ke file upload. Nah, karena teman-teman nanti di kelasnya itu bakalan ngupload atau mengupload sebuah file ataupun video pembelajarannya. Jadi di sini ukurannya kita maksimumkan ke 250 MB. Nah, terus ini skip aja. Nah, fokusnya di sini nih, di grup nih. Di grup mode kita kasih split group. Kenapa? Karena biar berkelas-kelas, biar kelasnya itu terpisah, kemudian misalkan kelas A dengan kelas B itu tidak dapat komunikasi di model cloud-nya gitu. Kalau kita pisah, kalau misalkan satu grup, jadi semuanya bisa terakses gitu. Nah, kalau misalkan yang no group tadi ya, yang kalau dibiarkan. Nah, kalau ini berarti kita terpisah nih. Nah, kemudian setelah itu kita klik save and display ya, untuk ke tahap selanjutnya. Setelah teman-teman mengklik save and display, akan terbuka tampilan seperti ini ya. Selanjutnya, tahapan selanjutnya nih di sini. Karena tadi kan kita udah buat kelas nih, kita udah masuk ke kelasnya matematika kelas 7 semester ganjil. Nah, di sini karena kita tadi klik atau pilihannya weekly session, maka akan tampilannya ada 4 nih session nih. Jadi per minggu. Misalkan dari tanggal 16 November sampai tanggal 22 November, 23 November sampai 29 November dan seterusnya ya. Ada 4 season, berarti ada per minggu nih ya. Kemudian nanti ada juga bisa ditambahkan minggunya ya, minggu selanjutnya sampai berakhirnya kelas ini ya. Nah, jadi ini bisa menyesuaikan. Nah, misalkan teman-teman di minggu pertama nih kelasnya itu mau apa, misalkan kita tambahnya di sini di klik aktivitas ini. Nah, misalkan mau pertama apa, absen, klik absen di sini, absensi misalkan kita klik absensi, terus namanya udah ada, deskripsinya isi sama misalkan deskripsinya ini, terus klik display ya, ininya diklik, grade-nya maksimum 100 poin ya, poin, terus kategorinya udah. Nah, kemudian ininya tetap dibiarkan saja ya terlebih dahulu karena tadi udah menyesuaikan. Kemudian klik save and return to close ya, jangan display dulu karena kita mau menambahkan selanjutnya. Tuh udah, teman-teman bisa dilihat bahwa pertama itu di minggu pertama ada absensi. Terus apalagi misalkan materi pembelajarannya. Nah, kita pilih aktivitas, terus kita klik file ya, karena materi pembelajarannya misalkan materi S
Nah, tinggal diisi aja ya namanya, bebas menyesuaikan sesuai keinginan teman-teman. Terus deskripsinya jangan lupa diisi kembali. Ini hanya sebatas contoh aja ya. Kemudian, nah filenya di sini ada file materi pembelajarannya. Teman-teman tinggal pilih aja materi pembelajaran yang teman-teman sudah siapkan tentunya. Nah, misalkan saya contoh aja ya. Misalkan nih, walaupun tidak, saya contoh aja ini ya. Misalkan, wow, materi kelas 8 analisis vektor ya. Ini hanya sebuah contoh aja ya. Maka terus langsung kembali scroll ke bawah, ada klik dulu save and return, klik lagi. Nah, setelah diklik tuh kita muncul tuh materi pembelajarannya ya, materi matematika kelas 7. Kemudian setelah absensi, setelah materi pembelajarannya misalkan apa, video pembelajaran boleh, ataupun misalkan langsung tugas aja ya, tugas misalkan ke tugas, kita pilih tuh tugas yang mana, tugas ini di sini misalkan ya, klik tugas. Tuh misalkan tugas 1 matematika misalkan, nah misalkan itu ya namanya, misalkan itu. Terus sama deskripsinya diisi lagi, apa deskripsinya misalkan ya. Ya, ini ya. Isi, kemudian ini klik. Nah, di sini ada aktivitas instruksinya ya. Nah, instruksinya juga diisi. Misalkan saya kasih contoh aja. Nah, oh ini salah ya deskripsinya nih. Salah nih, saya hapus dulu. Kemudian setelah diisi, misalkan ini petunjuk pengisiannya udah diisi, maka selanjutnya ada filenya, file tugas yang mau dikerjakan siswa-siswa atau murid-murid teman-teman apa gitu, tinggal upload aja di sini, sama kayak materi pembelajaran yang sebelumnya yang sudah teman-teman siapkan, misalkan tugasnya apa ya. Misalkan kayak gitu. Terus lewat maksimumnya di sini. Ini aktivitasnya lewat ya, soalnya sama. Tanggal berakhirnya nih, dimulainya kapan, terus berakhirnya kapan. Nah, tinggal teman-teman isi aja ya. Teman-teman isi aja. Biasanya sudah menyesuaikan kok dari sananya, tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih cepat lagi, atau misalkan jangka waktunya teman-teman tentukan, maka teman-teman yang isi ya sesuai kemauan atau instruksi dari kesepakatan guru-guru yang lain ataupun apa ya. Tuh.
Dan ini klik aja udah tetap 20. Terus ukuran ininya nih kita maksimumkan di 1 MB. Dan nilainya juga fokus ke nilai maksimum. Tetap maksimum, poinnya maksimumnya 100. Nah, terus dan klik ini semuanya agak penting. Terus kita save and return. Nah, udah terus ini. Misalkan di sini nih sebelumnya itu mau video pembelajaran boleh, mau kelewat nih, misalkan ada yang kelewat, klik lagi di sini ya. Nanti akan ada mengulang cara yang sama ya. Misalkan di sini tuh tugas ini belum cukup paham, misalkan mau kasih video pembelajaran lewat YouTube boleh. Misalkan saya kasih contohnya di sini. Nah, misalkan ini untuk video pembelajaran misalkan yang ambilnya dari YouTube, teman-teman cari URL. Nah, ini nih. Ups, maaf. Oh iya, ada aja ini. Nah ya, namanya misalkan video SPLDP misalkan. Udah gitu kelas. Nah, terus link video YouTube-nya ataupun video misalkan teman-teman kasih di sini linknya. Nah, misalkan contoh ini saya kasih contoh. Nah, ini linknya, terus deskripsinya sama diisi. Terus centang kembali, klik, terus ini semuanya skip aja dan save and return. Maka akan terbuka tampilan seperti ini tuh. Lihat, tadi kita gak ada video pembelajaran, sekarang sudah muncul ya. Jadi pertama di minggu ini misalkan absen, kedua materi pembelajaran, ketiga video pembelajarannya, terus tugasnya. Kemudian misalkan terakhir mau forum diskusi, misalkan forum diskusi buat siswa-siswa yang belum mengerti tentang video pembelajaran atau untuk menanyakan sebuah tugas dan hal yang lainnya, maka kita kasih forum. Nah, di sini ada forum, klik aja forumnya, akan muncul forum diskusi. Nah, forum diskusinya kita kasih nama, misalkan ya forum diskusi, misalkan diskusi. Nah, kemudian deskripsinya sama diisi. Nah, kemudian dicentang displaynya. Terus ini forum tipenya standar aja. Terus ini semuanya skip aja ya, karena gak terlalu penting. Kemudian centang dan save and return kursus ya. Nah, selesai ini misalkan untuk minggu pertama nih. Minggu kedua, minggu ketiga, dan keempat teman-teman sama caranya ya. Tinggal tambah, klik tambahnya, terus misalkan absen ataupun misalkan ada tugasnya ada 2, ada hal yang lainnya. Pokoknya icon-iconnya sudah ada di pilihannya ya, sudah ada nih di activity, sudah ada. Jadi menyesuaikan aja untuk yang selanjutnya. Setelah teman-teman selesai, nah setelah selesai kita matikan modenya. Kemudian cek kursusnya ya. Ini, nah ini tampilan terbuka. Ini barusan yang sudah kita buat ya. Ini. Nah, ini bentuk tampilan dari depannya ya. Tuh. Bisa teman-teman cek. Ini nanti
seperti ini tampilannya ya. Nah, siswa atau murid teman-teman bisa nanti menyesuaikan ya, tampilannya sama. Nah, kemudian kalau misalkan udah selesai, kita klik dan copy addressnya ya, linknya tercopy. Kemudian link ini bisa dibagikan melalui alamat email ataupun WhatsApp grup ya. Jadi nanti muridnya, siswa-siswa atau murid teman-teman ataupun para apa ya disebutnya, para siswanya ya gitu ya, bisa mengakses link Moodle Cloud ini ya, Moodle Cloud teman-teman khususnya. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, itu dia teman-teman tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan bikin kalian nambah ilmu. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Jagonya Matematika supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.